Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dilansir dari jpn.com, Jakarta, penjelasan BKN soal P1 tidak mendapatkan formasi P3K guru, jangan panik dulu. Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah resmi membuka pendaftaran seleksi P3K 2022 untuk formasi guru mulai tanggal 31 Oktober tahun 2022 melalui portal sscasn.bkn.id. Menurut Karo Humas BKN Satya Pratama, pelamar P3K guru untuk prioritas 1, 2, 3 P1, P2, P3, dan P4 umum dibuka tanggal 31 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 13 November tahun 2022. Seleksi administrasi akan dimulai pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 sampai tanggal 15 November tahun 2022. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum pada 16 sampai 17 November tahun 2022. Satya menjelaskan prioritas IP1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K guru pada 2021 dan telah memenuhi passing grade PG. Untuk P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai honorer K2 yang tidak termasuk dalam P1. Prioritas ketiga P3 ialah guru honorer yang tidak termasuk dalam non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Pelamar umum P4 adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru PPG di Kemendikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSCASN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas maupun yang belum mendaftar pada 2021, tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober tahun 2022 sampai tanggal 13 November tahun 2022, terang Satya dalam siaran persnya, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. P1 bisa turun status. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, lanjutnya, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Tentunya dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3, atau P4 pelamar umum. Prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek melakukan residu pada data P1. Khusus untuk pelamar P4 umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran, tegas Satya. Lebih lanjut dikatakan seleksi yang digunakan dalam PPPK guru menggunakan UNBK Kemendikbudristek. Data akan transkripsi dalam sistem pengolahan data SSCASN pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi PG beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat didownload serta diumumkan oleh masing-masing instansi. Detail dari pelaksanaan P3K guru terdapat pada Keputusan Mendikbudristek Nomor 349P, 2022, tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2022, pungkas Satya Pratama. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.